Baik, Bapak Ibu jamaah kopi ngaji yang dirahmati Allah, Sabtu pagi ini insya Allah kita kedatangan dua pemateri yang spesial. Jadi sejak hari Selasa kemarin dalam minggu ini, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sedang punya gawai, yaitu program pelatihan instruktur mubalik nasional. Ya. Jadi pelatihan instruktur mubalik ini tujuannya adalah supaya pimpinan wilayah se-Indonesia itu bisa mengirimkan kader-kader mubalik terbaik untuk dilatih di sini sampai tadi malam selesai, nanti pulang ke wilayahnya masing-masing. Mereka nanti akan menjadi duta-duta atau instruktur yang akan melahirkan banyak lagi mubalik-mubalik di wilayah atau daerahnya masing-masing. Jadi ada sekitar 40 peserta dari pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, mengutus 2 orang. Dan alhamdulillah dari sejak Selasa dan berakhir tadi malam, dan insya Allah nanti siang akan ada penutupan. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syakir, yang seharusnya memberi ceramah atau materi pada pagi hari ini adalah Ustadz Jazir, ya, guru kita semuanya. Dan qadarullah beliau mendapat undangan mendadak dipanggil oleh MA, Mahkamah Agung, tapi bukan karena ada masalah, ya. Ya, tujuan beliau diundang ke Jakarta adalah untuk memberikan nasihat, ya, nasihat kepada MA, khususnya dalam waktu dekat ini MA akan menentukan memilih hakim-hakim yang adil, yang bertanggung jawab, insya Allah. Jadi karena beliau tidak bisa hadir dan kita semua memaklumi ya Bapak Ibu ya, insya Allah beliau manfaatnya, kepentingannya lebih luas lagi untuk umat dan bangsa. Dan alhamdulillah juga kita kehadiran tokoh-tokoh mubalik nasional juga dari seluruh Indonesia. Jadi kita pagi hari ini akan mengundang 2 tokoh mubalik, yaitu pertama Buya Dr. Firdaus. Jadi kenapa dipanggil Buya? Karena beliau berasal dari Padang, ya. Dan yang kedua insya Allah akan hadir juga bersama kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Abi Audah. Nah biasanya kalau Dr. Abi Audah ini seringnya dipanggil Habib, ya. Jadi beliau masih ada keturunan Yaman, dan jarang-jarang orang Muhammadiyah itu Habib, ya, dan dipanggil Habib. Alhamdulillah rombongan mubalik nasional dari berbagai macam pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia telah hadir. Jadi kita persilahkan Habib Abi Audah dan juga Buya Dr. Firdaus untuk bisa naik ke podium. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak-bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah Tarhib Ramadan. Jadi tinggal menunggu atau menghitung hari kita akan sampai ke bulan suci Ramadan. Jadi kita manfaatkan, insya Allah Buya Dr. Firdaus akan menyampaikan, ya, memberikan pemahaman kepada kita tentang
KHGT atau kalender Hijriah Global Tunggal, dan juga wujudul hilal di dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dan insya Allah nanti juga akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Habib Abi Audah, akan menyampaikan banyak hal terkait dengan spirit atau energi sodakoh, karena beliau sudah banyak berkecimpung dan memberikan banyak inspirasi di dalam bersodakoh dan beramal ini. Maka untuk itu kami jemput, kami persilahkan Dr. Buya dan juga Habib Abi Audah untuk bisa naik ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Firdaus dari Padang. Silaturahim di sini sangat bahagia, pagi yang cerah, tapi hatinya Bapak Ibu lebih cerah daripada suasana sekarang ya. Dan saya mimpi besar seluruh yang hadir ini beserta keluarga adalah calon kuat penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Keyakinan masuk ya baik. Keyakinan masuk surga melebihi daripada teori 2+2. 2+2 pasti 4. Apakah ditambah waktu penambahan itu waktu hujan, panas, pagi dan malam, hitungannya pasti 4. Tapi keyakinan masuk surga melebihi daripada itu. Misalnya berinfak di jalan Allah, keutamaannya seperti menanam sebuah biji ditanam, yang satu itu tumbuh bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Itu mengalahkan teori 2+2. Jadi bersedekah, ya berinfak adalah modal kuat masuk surga. Berpakaian sopan, rapi, menarik, menutup aurat juga berpahala. Setiap kita berpakaian elok itu modal masuk surga, dan seterusnya. Apalagi kalau salat berjamaah, 1 kali salat berjamaah keutamaannya 27 kali daripada salat sendirian. Ternyata kita salat berjamaah tidak 1 kali. Rajin salat berjamaah adalah modal kuat untuk masuk surga. Jadi mengalahkan semuanya teori 2+2 masuk sama dengan 4. Baik, pada kesempatan ini pertama tentang kalender Hijriah Global Tunggal, 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Bagaimana memahami? Allah memberi kepastian dalam perhitungan. Di antaranya firman Allah surat Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Makna bihusban, perhitungan, adalah perhitungan yang pasti, amat teliti, mustahil ada kesalahan. Keberadaan matahari yang amat sangat besar. Berapa besarnya matahari itu? Kalau bumi ini yang sangat besar dikumpulkan sebanyak 1 juta, lalu dimasukkan dalam baskom raksasa, tambah 250 lagi bumi, dimasukkan dalam tempat yang sama, di blender, lalu disatukan, baru dia sebesar matahari. Jadi matahari itu amat besar.
Tapi kenapa kecil? Karena dia jauh dari bumi. Jauhnya matahari dari bumi 150 juta kilometer. Begitu besarnya matahari, terlihat kecil. Apa faedahnya? Mudah menentukan jadwal salat. Muncul matahari yang disebut dengan syuruk. Waktu syuruk terlarang untuk salat, baru boleh salat apabila matahari sudah sepenggalahan naik. Okay. Terus matahari bila tergelincir masuk zuhur, kemudian matahari terbenam masuk maghrib. Sekiranya matahari itu seukuran aslinya, tentu seluruh langit matahari, bagaimana kita menentukan jadwal salat. Jadi untungnya matahari itu terlihat kecil, mudah menentukan jadwal salat. Besarnya matahari ini dibanding dengan bumi, ini menghasilkan 2 tahun, dalam kenyataan setahun itu 12 bulan. At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bulan itu di sisi Allah adalah 12. Disederhanakan, Allah takdirkan setahun itu 12 bulan. Baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah. Di mana ini didapatkan? Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Kapan ketetapan itu? Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Benda langit diantaranya adalah matahari yang amat besar itu. Matahari sebagai benda langit sudah siap, bumi juga sudah siap dengan kecilnya jika dibanding dengan matahari. Sekedar perbandingan, bumi dengan matahari itu, kalau sebidang wajah ini adalah matahari, lalu ada jerawat, ya jerawat berapa banyaknya sesuai dengan rezeki yang dimiliki, rasakan jerawat, cari kalau dia ada yang paling kecil, stop di sana. Jerawat yang paling kecil itu seumpama bumi dan sebidang wajah adalah matahari. Jadi beruntunglah yang punya jerawat, tapi jangan dipencet, rawatlah, dia menghasilkan keindahan melebihi indahnya bintang di langit. Nah, begitu bumi sudah siap, matahari sudah siap, ditakdirkan bumi ya kelilingi matahari dengan kemiringan 23,5 derajat sambil berputar. Begitu bumi mengelilingi dari jarak yang sangat jauh, sambil dia berputar terjadi siang dan malam. Satu kali berputar itu 23 jam 56 menit, tapi digenapkan saja menjadi 24 jam. Begitu dia berputar sebanyak 365 seperempat hari, terkelilingilah matahari dari jarak yang sangat jauh. Nah, 365 hari itulah yang dibagi 12 menjadi Januari sampai Desember. Kelebihan seperempat hari, tidak ada penanggalan 31 seperempat hari Desember, tentu tidak ada. Hanya berakhir 31 Desember, yang seperempat harinya mana? Gabung dalam perjalanan selanjutnya. Keliling lagi pada tahun kedua, yang seperempat bergabung, jadilah dia setengah. Tahun ketiga, 3/4. Pada tahun keempat, seperempat kali 4 genaplah 1 hari. Maka kelebihan 1 hari dalam 4 tahun diperuntukkan untuk bulan Februari. Jadilah Februari sekali 4 tahun, umurnya 29. Yang disebut dengan tahun kabisat. Beruntunglah yang lahir pada tanggal 29 Februari, syukuran ulang tahunnya sekali 4 tahun. Tapi ada pertanyaan, bagaimana bisa lahir anak pertama di tanggal 29 Februari? Siapa yang dapat, nanti saya berikan buku ini ya. Tapi tidak usah terlalu serius memikirkannya.
Nanti kalau ada yang dapat langsung saja acungkan tangan. Nah, sekarang terjawab, dari mana hitungan penanggalan Masehi itu? Dari kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Dari mana hitungan kalender Hijriah? Waktu bumi mengelilingi matahari, bulan yang begitu indah, dia mengelilingi bumi rata-rata 29,5 hari. Baru dia tuntas mengelilingi bumi. Tapi juga tidak ada penanggalan 29,5. Maka penanggalannya sampai 29, 30, 29, 30. Begitu bumi dikelilingi oleh bulan. Jadi kalau saya buat gambarnya begini, ini matahari, ini bumi, lalu bulan. Bulan mengelilingi bumi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, apalagi Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Bumi baru satu kali mengelilingi matahari, kan setahun Syamsiah. Di saat yang sama, bulan lebih cepat menyelesaikan tugasnya mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. 29,5 kali 12, 354 hari. Itulah yang dibagi menjadi 12 Muharram sampai Zulhijjah. Sekarang terjawab pertanyaan, dari mana penghitungan penanggalan Hijriah dari kepatuhan bulan mengelilingi bumi dengan teratur? Jadi, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah adalah satu kesatuan untuk kepentingan hamba Allah beribadah. Dengan matahari kita teratur salat, ya mulai sahur berbuka. Dengan bulan kita teratur kapan mulai berpuasa, berhari raya, haji, dan seterusnya. Hitungannya tidak akan pernah menyimpang. Nah, terus kalender Hijriah global tunggal apa maksudnya? Satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Misalnya kalau satu Muharram itu hari Senin, misalnya di Indonesia. Hendaklah seluruh wilayah yang ada di dunia, satu Muharram itu juga hari Senin. Tinggal lagi mencocokkan ya posisinya siang malamnya bagaimana. Seperti 1 Januari misalnya hari Rabu, maka 1 Januari untuk seluruh dunia adalah hari Rabu. Karena bulan yang satu itu adalah untuk seluruh dunia. Matahari yang satu itu juga untuk seluruh dunia. Jadi kalau bisa sama penanggalan Masehi, tentu juga bisa sama penanggalan Hijriah. 1 Muharram kita sama, 12 Rabiul Awal sama, Maulid Nabi, 27 Rajab sama. Idealnya 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah tentu juga sama. Allah tidak pernah menciptakan 1 Ramadan 2 kali dalam setahun. 1 Syawal tidak pernah pula 2 kali, apalagi 3 kali dalam setahun. Tapi kalaupun ada berbeda, di sini kita membangun kesantunan dalam perbedaan. Nah, jadi alhamdulillah kalender Hijriah global tunggal sudah diluncurkan mulai dari 1446 yang sedang berjalan. Tapi dari Muhammadiyah itu baru setelah ditanfiz secara internasional digelorakan mulai tahun 1447 yang akan datang. Jadi kita sambut kalender Hijriah global tunggal mulai dari 1447 untuk dunia. 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, tentang waktu subuh. Baik di Padang, waktu saya di Medan, dan beberapa bulan yang lalu di Pekalongan, dan tadi juga beberapa hari saya di sini, azan subuh tidak sama. Ada beda 8 menit lah ya. Kenapa kok bisa? Ya.
dulu waktu subuh sudah puluhan tahun berjalan, ternyata terlalu cepat untuk wilayah Indonesia. Masih gelap gulita, fajar shadiq belum terbit, azan sudah dikumandangkan. Sementara kita waktu sekolah dasar, waktu usia anak-anak sudah diberi pelajaran, waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Ternyata matahari dengan kedalaman min 20 derajat di bawah ufuk timur, azan dikumandangkan. Ternyata dalam penelitian seluruh Indonesia sampai juga ke Padang, fajar shadiq belum muncul, masih gelap gulita, masih bisa bersahur, masih bisa tahajud bagi yang belum. Tapi azan sudah dikumandangkan. Nah, dikaji, diteliti dari 3 perguruan tinggi ya, UAD, UHAMKA, UMSU di Medan ya, bertanggang 1 jam sebelum subuh sudah di lapangan meneliti, sampailah kepada kesimpulan waktu subuh yang lama itu yang terlalu cepat, hendaklah ditambah 8 menit lagi. Mengapa 8 menit? Untuk naik dari min 20 derajat, naik ke min 19 derajat, butuh waktu 4 menit. Naik 1 derajat lagi menjadi min 18 derajat, butuh waktu 4 menit. Nah, untuk naik 2 derajat itu 4 kali 2, 8. Jadi teorinya mudah. Misalnya pada tanggal tertentu, waktu subuh pukul 4:30 misalnya. Yang lama, jangan azan waktu pukul 4:30, tapi hendaklah azan pukul 3:38. Tapi alhamdulillah, tidak usah ditambah-tambah. Dari Muhammadiyah, kalender itu dengan jadwal salatnya, waktu subuhnya sudah disesuaikan. Nah, itu caranya. Tapi terus jam digital yang ada di masing-masing masjid, tentu kemajuan teknologi ini kita syukuri. Sekiranya waktu subuhnya masih yang lama, benar-benar dengan senang hati untuk salat kita diterima, hendaklah ditambah 8 menit lagi. Karena azan subuh itu baru boleh dikumandangkan kalau waktu sudah masuk. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Waktu salat itu bagi orang yang beriman ditentukan. Kalau waktunya belum masuk, ya belum boleh azan dikumandangkan. Contoh, maghrib, matahari baru terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat, separuhnya sudah terbenam. Tidak boleh berbuka, tidak boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal menunggu 1 menit lebih lagi. 1,5 menit kira-kira, matahari benar-benar hilang di bawah ufuk. Baru azan boleh dikumandangkan. Bagaimana kalau waktu subuh, 8 menit lagi azan sudah dikumandangkan? Tentu orang yang belum tahajud, yang masa pertumbuhan, mungkin pengantin baru, dia ya 8 menit itu sangat menentukan. Tapi azan sudah dikumandangkan. Nah, oleh sebab itu, benar-benar dipastikan azan subuh mengikuti kalender yang sudah dikaji puluhan tahun sebenarnya di Majelis Tarjih dan Tajdid oleh yang ahli hisab. Kalau di Jogja ini Pak Oman Fatur Rahman dan lain-lain. Sebenarnya angkatan muda itu banyak. Sudah azan apa? Oh ya, alhamdulillah. Jadi sudah dapat keterangan yang lebih dari itu. Saya hanya memperkuat saja. Sekedar gambaran, kalau di Padang itu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu sudah masuk tahun keempat. Azan subuhnya benar-benar sudah mengikuti apa yang ditanfiskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Sementara ada masjid yang sekitarnya sudah duluan azan, tapi alhamdulillah secara bertahap, karena kalender itu dicetak sekian puluh ribu setiap tahunnya, itu masjid musala di Sumatera Barat memang ada kalender. Nah, kalau di sini saya yakin bisa lebih dari itu. Hendaklah kalender itu di samping, di depan juga ada digantung, di tengah dan di belakang, sehingga siarnya lebih apa? Pastikan setiap masjid kalender Muhammadiyah yang dilengkapi dengan jadwal salat,
itu kita siarkan. Saya kira sampai di sinilah dulu, karena ada yang lebih mendalam, guru saya, Habib yang rendah hati, dia menonjolkan ya ketinggian budi dan kerendahan hati. Kita tunggu, dari saya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafna bi khatamin nabiyyin. In kunta khairu ummatin ukhrijat lil alamin min adh-dhulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bukan kebahagiaan yang membuat seseorang bersyukur, karena syukur juga merupakan perwujudan penambahan nikmat. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin pula Allah berikan kenikmatan kepada kita. Amin. Kita Bapak Ibu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat kita, saum kita, zakat kita, bacaan Al-Quran kita, umroh kita, haji kita, dan seluruh amal-amal ibadah kita itu diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu paling penting. Kalau sudah dapat ridho, selesai sudah. Alhamdulillah. Kata orang kalau tidak kenal tidak sayang. Saya akan memperkenalkan diri, tapi beliau sudah memperkenalkan orang Padang. Kalau saya di Banjar tuh Padang juga, cuma Padang Sabat kayak gitu, Padang Sabat. Nama saya Abdurrahim bin Muhammad bin Salim bin Abdul Hafif bin Abdullah bin Audah bin Abdurrahman bin Salim bin Abdurrahman bin Muhammad bin Audah. Saya bilang sama teman-teman, cuma saya nggak tahu ini keturunan Rasulullah atau keturunan Abu Jahal, nggak tahu gitu ya. Tapi kata guru saya, insya Allah antum keturunan Rasulullah, amin, insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau mohon maaf ini, kalau di Muhammadiyah itu sebenarnya ada satu anugerah yang sangat luar biasa. Karena di Muhammadiyah itu ada Ustadz Hadi Hidayat, ada Dr. Waliullah, Dr. Waluyah tuh, ada Habib, jadi lengkap sudah, tenang. Ada Ustadz karena ada Waliullah dan ada Habib. Saya biasanya kalau memulai kalau tausiah itu nasihat. Ini saya mau menyampaikan apa nih? Pesan moral lah gitu ya. Ada pepatah Arab tapi nggak tahu ini Arab mana nggak tahu nih. Idza bana latuson faliman au furqan nathiro. Dengerannya enak sih. Idza bana latuson faliman au furqan nathiro. Siapa yang bisa jawab menerjemahkan saya kasih uang 100.000. Serius nih. Serius. Gak ada yang bisa ya? Orang Arab aja gak bisa jawab. Idza bana latuson, apabila ban itu melatus, faliman maka lim. Au furqan nathiro, atau bawa ke vulkanisir. Selesai sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf, saya lahirnya di Surabaya. Jidi saya, Datu itu orang Yaman. Abah saya lahir di Bondowoso. Abah saya kawin sama orang Martapura. Jadi begitu tahun 83 Abah meninggal di Ampel, kata Ibu kita pulang kampung. Jadi di mana? Di Banjarmasin. Itu dia punya. Kemudian tadi kalau disebutin di Banjarmasin, saya punya sebelum Lajismu ada, lembaga ambil zakat ada, saya sudah 20 tahun yang lalu sudah mendirikan sendiri dan punya klinik. Dan sampai saat ini itu sudah 908 ibu yang melahirkan secara gratis. Gratis ya. Ya. Tapi saya termasuk orang yang mengagumi dan ini mudah-mudahan memotivasi panjenengan. Ngopi ngaji ini iya, ngopi ngaji ya. Kopi ngaji ini itu sudah me-Indonesia, Pak, Bu. Iya. Sudah me-Indonesia. Bahkan di Kalimantan Selatan itu kita mau bikinnya susahnya setengah mati. Sudah dikasih makan uang, enggak mau datang. Enggak mau datang. Ini subhanallah, ini tolong dilestarikan dan disinambungkan. Oleh karena itu kita bersyukur ya kepada pencetus kita, ini guru saya ini. Ya, Pak Kiai ini luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau di sama-sama ini, siapa itu ini Ustadz mertua. Ya. Baik, Bapak Ibu. Tadi udah disampaikan Buya Firdaus
Alhamdulillah hari ini luar biasa. Ada Buya dari Sumatera, ada Habib Audah dari Kalimantan. Ini satu anugerah buat kita semua. Ayatnya sudah disampaikan. Saya ingin menyampaikan satu ayat untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Bukan perkataan Rasul, bukan. Bukan perkataan orang, bukan. Tapi wahyu Allah. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Surah yang di awal Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayatnya pasti kita hafal semua. Alif Lam Mim, itu semua mufassir nggak bisa mentersipu, Allah alam, Allah yang tahu. Tapi kalau kita lihat selanjutnya itu, Dzalikal kitab, ini kitab Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fi. Di dalamnya, di dalam Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti. Kalau kita tanya, Bib gimana Bib? Oh sudah insya Allah. Ini insya Allah Indonesia apa insya Allah Arab gitu ya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan la raiba fi, di dalamnya tidak ada keraguan dan kepastian, maka kita sebagai seorang beriman harus yakin itu. Harus yakin. Saya kasih contoh. Mudah-mudahan dengan contoh ini menambah iman kita. Waktu saya datang kemari itu hari Selasa, kemudian malamnya itu ada imam baca surah Al-Lahab. Hafal semua ya? Ya. Tabbat yada abi sampai akhir. Ayat ini menceritakan tentang, kan dia termasuk orang yang penentang apa? Rasul ketika itu dakwah itu. Ayat ini menceritakan dengan Abu Lahab itu dikutuk, istrinya dikutuk, keluarga hartanya dikutuk. Bapak Ibu, ayat ini turun 10 tahun Abu Lahabnya masih hidup. Jadi selama 10 tahun ayat itu Abu Lahab, bahkan Abu Lahabnya hafal itu surah Lahab. Benar. Abu Lahabnya itu masih hidup dan hafal. Selama 10 tahun Abu Lahab tidak beriman. Abu Lahab tidak beriman. Coba kalau umpamanya ngomong Abu Lahab sama tokoh mulia lah. Oh ini gaya saya nih ya. Dia datang ke tempat orang-orang di orang Arab tuh. Dia datang. Ya ahlal Mekah. Ya ahlal Mekah. Biasanya orang Arab gitu ngomongnya. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Abu Lahab enggak usah sholat, Abu Lahab enggak usah haji, enggak usah umroh, enggak usah macam-macam. Tapi dia beriman. Maka ayat yang Lahab itu dia bertentangan. Ternyata Muhammad berdusta. Kenapa? Itu Abu Lahab beriman. Tapi selama 10 tahun ayat ini turun dan Abu Lahabnya masih hidup, Abu Lahab tidak beriman. Berarti la raiba fih, di dalamnya tidak ada keraguan. Berarti Al-Quran itu pasti sudah punya. Jadi untung Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang beriman, sekalipun kita jauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih. Ini masih prolog saja, masih prolog saja. Belum masuk materi, belum. Ini masih prolog, Ya. Baik, sekarang saya mau masuk. Tentang tadi, masih ada rentetannya. Pernah dengar tentang sedekah? Sudah dengar ya? Nah, karena sudah dengar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon maaf nih. Anak saya tuh saya kirim ke Mesir 3-3 supaya pintar. Jangan kayak anak orang, kirim ke Mesir, sudah 7 tahun pulang disuruh ceramah. Ini anak saya dari Mesir 7 tahun. Kita dengarkan tausiahnya. Silakan. Ya. Cerita apa ini? Tentang Isra Mi'raj. Oh iya boleh. Habis Assalamualaikum, Alhamdulillah dia tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar belum tentang hikmah daripada Isra Mi'raj? Sudah. Ya karena sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si panitia penasaran. Ada acara maulid, diundang lagi si yang anak yang dari Mesir 7 tahun itu. Tapi panitia ngomong, nanti kalau ditanya bilang belum ya. Ya siap ya. Si Ustadz yang Mesir 7 tahun itu, yang di Mesir 7 tahun, dia ngomong, Assalamualaikum, Alhamdulillah dia. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar belum tentang hikmah daripada maulid? Belum. Ya karena belum, saya tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang belum bisa mendengar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akhirnya panitia masih penasaran. Kita undang lagi dalam acara hijrah. Hikmah hijrah. Diundang lagi dia. Dia tahu.
Assalamualaikum, alhamdulillah dia. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar belum tentang hijrah, hikmah dari hijrah Rasulullah SAW? Yang sini sudah, yang sini belum. Yang sudah memberitahu yang belum bertanya yang sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya mau tanya, Pak, sudah pernah dengar belum tentang sedekah? Kalau sudah, sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, rahimakumullah. Saya mohon maaf ya, karena saya lahir di Surabaya, jadi bahasanya bahasa agak keras. Agak sedikit orang anak Surabaya lah gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu ada keturunan darah biru. Cuma setetes. Jadi setetes ya. Al-Quran, Al-Quran, ini enggak apa-apa. Kiai 2 hari 2 malam enggak apa-apa ya. Panjenengan enggak apa-apa longgo, kita yang berdiri pingsan nanti ya. Al-Quran itu ibaratnya intan. Dia bercahaya. Dia bercahaya. Intan itu kalau sudah kena cahaya itu hidup nih. Saya orang Martapura tuh kalau intan digosok kemudian menjadi berlian itu lebih mencerong dan lebih harganya lebih mahal. Tadi udah Buya Fedros menceritakan tentang matahari. Matahari yang kita lihat itu dia menyinari rumah. Ketika rumah itu ada dinding, kira-kira cahayanya masuk ke dalam rumah tidak? Tidak masuk. Tapi cahaya itu karena tidak masuk, maka cahaya bisa mentul ke lain, toh? Karena dia tidak masuk. Ketika rumah itu ada kaca, maka cahayanya itu bisa masuk. Masuk ke dalam nggak cahayanya? Karena rumahnya ada kaca, dia masuk. Tapi kalau dinding, maka cahaya itu mentul ke lain. Ini sebuah ilustrasi. Suatu hari, ada anak muda, gagah, pakai kacamata, pakai rompi. Saya itu ngomong gini supaya Pak Ustadz mertua ini bisa jadi mertua saya gitu ya. Dia gagah berdiri. Di panas terik menggantang, dia berjalan. Kemudian Bapak Ibu kalau nanti sudah coba rasakan, kalau bulan puasa kita sudah tidak makan, itu aroma ikan asin yang jauh, itu terasa kan karena perut lapar. Itu ada ikan asin. Iya. Saya aja waktu begitu masuk, wah bau kopi. Datang kopi. Hari kemarin, nggak apa-apa ya, lama-lama dikit nggak apa-apa ya. Ya sekali-sekali kan saya datang jauh-jauh naik pesawat, masa 15 menit rugi kan? Rugi lah. Iya. Saya datang dari Banjar kemari biaya sendiri, bener, biaya sendiri. Masa ceramahnya cuma 15 menit, rugi saya. Hari kemarin Ustadz Hadidat datang, dia memberikan sediat wejangan tentang Al-Quran, lalu di ending ceramahnya, beliau katakan begini, saya alhamdulillah menggeluti dunia Al-Quran, memahami tentang Al-Quran, sholat tahajud dan sebagainya. Anda tahu nggak, kata Ustadz Hadidat, ini peci, itu dikasih orang. Datang, kacamata dengan yang sama, saya pakai cocok, dikasih orang. Baju semua itu. Terus saya ngomong sama Ustadz Fajar, Ustadz Afwan Ustadz, yang dikatakan Ustadz Hadidat itu biasa dia orang top, anak orang kampung. Ini peci, kacamata, sampai sepatu Bukhari itu, anak dikasih nggak pernah beli. Wah, subhanallah, dari mana? Istri yang beliin. Pasti yang beliin. Baik. Kalau bilang sama istri, aku ingin makan ini gangan asam, tulen ini yang datang kan nggak beli, istri yang beli soalnya. Ya, sama kita. Coba beda saja, makomnya beda. Baik, kita kembali. Ketika dalam panas menggantang, anak muda itu di jalan. Itu kalau sudah mulai perut lapar, aroma yang itu sudah langsung ingin. Dia jalan karena panas, dia ingin ada kebun kurma, dia ingin tidak terlalu panas, dia melintas. Orang Banjar tuh meantas apa namanya itu? Bukan lewat, tapi ini jalan pintas gitu. Di dalam tengah kebun kurma. Nah, di dalam perjalanannya aroma manusiawi yang lapar itu dia mencium aroma kurma yang ranum. Maka timbulnya makin lapar. Untuk menghilangkan lapar dan dahaga, diambil 1 biji kurma. Tek, diambil. Bukan cium, dimakan. Dimakan.
Ini kayaknya beliau ini sedang nonton yang di video viral itu. Ingin kurus, ikan asinnya digantung. Makan. Lalu dia makan, bismillahirrahmanirrahim, dia makan satu kurma separuh. Tak dia makan. Ketika makan yang separuhnya lagi, ternyata yang pemilik kurma datang. Oh, pencuri dia. Pencuri. Kamu mencuri pohon kurma saya. Ribut itu. Akhirnya dia berantem. Kamu tahu, menurut ajaran Nabi, barang siapa yang mencuri, potong tangannya. Anak muda itu, masa segini aja dipotong tangan. Kalau Tuhan, saya kalau tidak lapar, saya akan lapar dan dahar. Ini menghilangkan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa itu. Akhirnya ribut. Akhirnya yang punya kebun, udah gini, kita menghadap kepada Rasulullah. Maka dibawanya anak muda tadi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kata yang punya tuan kebun tadi. Gayanya oke. Ya Rasulullah, menurut ajaranmu, barang siapa yang mencuri, dipotong tangan. Betul, betul. Tolong potong tangan ini Rasulullah. Kenapa? Dia telah mencuri kurma saya. Nah, Rasul tidak langsung motong. Dia tanya, apa betul? Betul ya Rasulullah. Saya tidak akan mengambil kalau saya tidak lapar. Saya cuma menghilangkan dahaga saja. Maka saya ambil. Kata Rasul, ya sudah. Kamu sodakohkan. Nanti kamu tak jamin masuk surga. Oh, nggak bisa ya Rasulullah. Masa dengan satu biji bisa masuk surga? Nggak gampang, nggak mau, nggak bisa. Tetap tegakkan syariatmu, potong tangan ini. Apa kata Rasul? Sudah, kamu sodakohkan saja. Aku yang jamin, kata Nabi. Tapi kata yang punya kurma, tidak bisa ya Rasulullah. Tetap tegakkan itu. Tegakkan syariat, potong tangannya. Sudah aku jamin kau masuk surga. Nggak mau. Lalu ada sahabat sebelah. Ya Rasul, apakah itu berlaku untuk aku? Oh iya, kalau kau mau. Oke, baik. Tuan, yang kata sahabatnya, karena dia ingin masuk surga. Nanti kalau Buya Sagir masuk surga, kabar-kabar ya. Masa coba, saya pikir insya Allah mudah sehat beliau ya. Ini manusia banyak, ada doa semuanya, masa satu nggak dikabulin? Ya toh? Doa, mudahan kita sehat semuanya, masuk surga semuanya. Tapi sebelumnya saya cek dulu surganya aman tidak gitu. Jadi saya masuk duluan ya. Karena sahabat ingin masuk surga, dia baiklah. Tuan, pohon yang diambil anak muda ini, saya beli. Berapapun harganya, saya beli. Apa katanya Tuhan? Maaf, pohon ini tidak saya jual. Itu kira-kira kalau mungkin kita, ini manusia apa ini kira-kira ini. Tapi Rasul masih tetap senyum. Sudah Tuhan, jual saja. Berapa? Sebut namanya, sebut harganya, saya beli. Jadi bukan berapa, tapi dia ingin masuk surga. Jadi berapapun pohon ini, dia beli supaya bisa masuk surga. Karena Rasul yang menjamin. Tapi ternyata tuannya tidak mau. Saya tidak jual. Akhirnya menjadi perdebatan. Oke, baiklah kata yang punya tuan kurma itu. Baik. Kurma ini saya jual seharga 100 dirham. Tetapi di dalam pohon ini ada 40. Kau beli semuanya, cuma kau dapat satu ini. Jadi 1 kali 40 berapa duitnya? Hitung sendirilah, pusing kepala saya. Karena 1 dirhamnya itu dengan kurang lebih 1 dirham itu 4, sekian gram emas. Kali 100 kali 40 batang. Cuma dia mendapatkan 1 batang ini saja. Tapi karena sahabat ingin masuk surga, dia beli semuanya. Cuma dapat ini saja. Udah deal sepakat. Ya Rasul, pohon ini punya saya. Dan kurma yang dimakan anak saya sodakohkan. Kata Nabi, kau kujamin masuk surga. Lalu turunlah ayat. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa nuyassiru yusra. Al-Lail ayat 5 itu. Maka barang siapa yang memberi makan karena takwa, bukan karena takut, karena enggak enak. Kenapa ya? Ada mertua, enggak enak kita. Enggak. Tapi memberi karena takwa. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan nanti di akhirat Allah ganti, maka Allah akan melapangkan seluruh persoalan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita memberi makan, macam kasih ngopi saja, nih, sama tema judul kita. Tapi memberi karena takwa, maka Allah akan melapangkan seluruh urusan kita. Seluruh urusan kita. Tapi barang siapa yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup, kemudian dia mendustakan di akhirat, maka Allah akan menyempitkan seluruh urusannya. Makanya kalau orang kikir itu sebenarnya dia telah kikir terhadap dirinya sendiri. Sampai otaknya itu, yang misalkan orang kikir itu. Dia punya. Lalu apa kaitannya dengan matahari tadi? Kan Rasul sudah menjamin, sodakohkan kau kujamin masuk surga. Tetapi orang itu ternyata kayak dinding. Dia nggak tembus hatinya. Tapi justru dia belok kepada orang lain.
Maka ketika Rasul mengatakan, kau kujamin, dan mentok pada sahabatnya, sahabatnya mendapat cahaya. Rasul berlaku kah? Iya berlaku. Maka dia beli. Akhirnya dia pun karena dijamin Rasul menjadi masuk surga. Mudah-mudahan ini kisah yang inspiratif buat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Jangan pernah menolak. Bapak Ibu, bukan berapa banyak yang kita sedekahkan. Bukan berapa banyak yang kita berikan, enggak. Tapi kalau memang kita memberi sedikit, yauman bi yaumin afdalu dzalik. Anfik yauman bi yaumin afdal. Berinfaklah sedikit demi sedikit, itu jauh lebih baik daripada kau berikan seluruhnya tapi besok bingung, apa yang disedekahkan? Enggak ada lagi. Tapi sedikit tapi rutin. Minggu depan ada ngopi, kita siapin. Udah siap. Jangan ceritanya, ayo doh. Duh, mohon maaf, ada kalau di Banjarmasin ada kota amal, itu namanya celengan. Celengan. Itu kalau lewat, wos, besok lagi datang, dia lagi datang. Nah, kalau orang Banjar itu kalau yang melototin itu namanya mencelengi. Ya, orang Banjar, apa celeng-celeng? Nah itu. Ternyata begitu celengan lewat, dicelengi, ini lagi yang lewat gitu ya. Nah itu. Jadi jangan dianggap remeh ketika kita bersedekah yauman bi yaumin afdalu dzalik. Itu hadis Nabi. Bapak Ibu, kita mungkin pernah merindukan enggak? Waktu kita masih kecil itu, kita ke sekolah, ibu kita doain. Mudah anak ya, kamu menjadi anak yang soleh, ada dengar kan? Tapi kalau sekarang kan enggak, kita merindukan kan? Dan kita senang itu, kenapa? Ibu kita mendoain. Coba kalau misalnya tuan guru mendoakan kita, kita senang. Itu mohon maaf, kalau di Martapura itu ada guru sekumpul. Itu kalau guru sekumpul mendoakan tuh penuh senangnya, itu baru guru sekumpul. Ada sahabat itu, kalau ketemu Rasulullah, dia nggak wahing, cuma pura-pura wahing. Rasul mendoakan, yarhamukallah. Itu Rasul pun senangnya luar biasa. Kenapa? Aku nggak wahing, cuma pura-pura aja. Kenapa? Aku ingin doain. Ya. Sekarang mau tanya, mau nggak panjenengan didoakan oleh malaikat setiap hari? Mudah. Sebelum subuh mau ke masjid, siapkan uang, tidak banyak. Seberapa mampu? 2.000 boleh, 5.000 boleh, seberapa mampu? Berinfaklah di subuh hari, kita masuk. 2.000. Ya Allah, hamba punya utang di pinjol, enggak bisa bayar. Ya Allah, ini suami lagi selingkuh. Ya Allah, kata malaikat, ente itu cuma nyumbang 2.000, permintaannya banyak banget ya. Ya Allah punya catatan sendiri, tapi kita satu infak hari ini satu hajat, besok satu infak, besok satu hajat. Jadi berinfaklah setiap hari yauman bi yaumin. Orang yang berinfak di subuh hari, malaikat mendoakan kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini malaikat mendoakan, bukan yang lain. Kita nggak usah nunggu, kita kan bukan zaman Nabi, nggak usah, tapi malaikat mendoakan kita. Jadi berinfaklah subuh. Maka ada kota amal subuh, berinfaklah, kemudian berdoa, berinfaklah, malaikat mendoakan kita. Tapi kalau kita tidak berinfak di subuh hari, bentuknya banyak, tidak harus uang, bisa nasihat, bisa apa, bentuknya banyak. Maka malaikat mendoakan yang tidak baik. Maka saya tidak pernah yang tidak baik, saya baik-baik sajalah, memotivasi. Berinfak di subuh hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat mendoakan kita, ya Allah, berikan dia berlipat ganda bagi orang yang berinfak di subuh hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini subuh, Ramadan itu kan 1 bulan, kita belajar deh. Sebelum habis sahur, sebelum ke masjid, udah siapin uangnya itu. Ini biasanya ibu-ibu yang di mana? Di Banjarmasin, biasanya di Banjarmasin. Di sini insya Allah nggak ada. Nggak ada bedanya. Itu kalaunya di lampu merah apa itu, ada orang minta, sebentar. Dompetnya keluar, yang kecil. Yang kecil lagi. Begitu mau dikeluarin, lampunya hijau. Lewat, nggak jadi dia. Jadi kalau bisa uang, kalau mau ke masjid udah siapin. Udah disiapin, dikasih. Mau lanjut atau tidak? Saya dikasih jatah itu 15 menit. Berarti amplopnya 15 menit. Kalaunya, Anda tidak minta dibayari, enggak loh. Anda kayak amplop. Tidak bisa di dalamnya, tidak. Dan saya tidak, mohon maaf, tidak perlu amplop, tidak. Pak Kiai bukan anak yang bicara, Pak Kiai ya. Jumlahnya. Iya, ini
mudah-mudahan nanti kita lebih banyak dialog saja lah supaya lebih hidup kita ya. Ini sharing saja. Saya itu ibaratnya seperti sinetron. Begitu tegang bersambung besok atau bulan depan. Ini kira-kira bersambung 3 bulan lagi datang ya gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hisab untuk dari Ustadz Firdaus ya. Selama ini yang saya dengar yang terkait dengan kalender Hijriah Global Tunggal itu yang saya dengar dari Muhammadiyah. Apakah kemudian pernah ada dari saudara kita yang lain itu kemudian diajak kerjasama menghitung bersama begitu Ustaz, sehingga jangan sampai antara umat Islam yang satu dan yang lain itu malah sering saling menyalahkan begitu. Toh kita kan satu umat, sama-sama umat Muhammad. Bisa nggak kemudian dari Muhammadiyah kerjasama dengan saudara kita yang lain untuk menghitung agar satu umat Islam itu sama satu kalender global tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kagem Ustadz Firdaus, Dr. Firdaus nih. Yang saya tanyakan mengenai sholat subuh ya Pak. Sekarang jadwal sholat subuh itu kan jam 4.34. Yang saya tanyakan, jeda yang benar untuk qomat itu berapa menit? Terus pertanyaan yang kedua, tentang sholat suruk. Dari waktu terbit itu, untuk sholat suruknya jeda yang benar berapa menit? Itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Habib ya, tentang gerakan sosial ya, mungkin sedekah dan sebagainya. Ini lepas dari segala istilahnya masalah di Indonesia. Cuma saya ingin tanya, menurut Bapak itu sedekah itu kan tadi kan saya memberi makan itu mesti dapat pahala ya, luar biasa. Oh ya, udah. Pokoknya lepas dari segala ini ya masalah di negara kita. Cuma ingin tanya, menurut Bapak sedekah itu baiknya makan gratis atau pendidikan gratis? Karena ini kalau saya lihat kemarin tuh ramai Pak, pendidikan agak mahal, makan tapi diutamakan. Nah, padahal anak-anak di rumah ibunya sudah masak, nanti dia pulang rumah ya udah makan. Jadi maaf Pak, ini tidak menyinggung apa-apa, cuma tanya, memberi makan atau malah pendidikan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang. Baik, terima kasih Bapak. Adakah di bawah saudara kita untuk menghitung bersama? Ada, dan itu resmi. Setiap ada kebijakan yang kaitannya dengan kepentingan umat, itu diundang dari pemerintah, pakarnya juga, bahkan yang membuka acara itu dari pemerintah. Kalau misalnya kegiatan keagamaan itu dari Kemenak. Kalau tingkat pusat ya juga seperti itu, sehingga misalnya dihadirkan juga dari pakar dari Nahdlatul Ulama, dari Persis, dan semuanya juga dari ITB, dan yang terkait lah itu dilakukan penghitungan bersama. Terus dalam
teori penetapannya bagaimana. Itu yang dirumuskan di Majelis Tarjih dan Tajdid, sehingga titik temunya itu benar-benar kuat, dasarnya ada. Misalnya, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Yunus ayat 5. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar seperti sarang. Dan bulan bercahaya, itu kita nikmati di malam hari. Kalau bersinar itu ya menghasilkan energi, panas, kalau lama-lama di bawah sinar matahari, kalau tadinya kulit saya putih kuning, bisa jadi gelap. Kalau lama matahari ditantang, mata jadi rusak. Tapi kalau bulan bercahaya tidak, jadi berbeda sekali antara bercahaya dengan bersinar. Tapi kalau yang menyebut rembulan bersinar itu Mansur S. Rembulan bersinar lagi dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa dijadikan dalil menghitung, menetapkan perhitungan. Tapi dalam seni merdeka, saya senang dengan suara Mansur S itu. Nah jadi kalau itu ditanya ada, tapi nanti dalam mengambil sikap metode mana yang disepakati, tentu ini dalam rangka memperkuat pencerahan sampai ke saya mengapresiasi dari pemerintah itu pelatihan-pelatihan menyentuh ke daerah-daerah. Jadi SDM-nya selalu disiapkan. Nanti kalau SDM-nya sudah banyak, dia dengan sendirinya akan menyatu. Jadi begini, kalau ada kata hisab, jadi artinya ayat tadi itu, dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Jadi kapan 1 Januari, kapan 17 Agustus, itu bisa dengan pasti. Karena matahari tidak pernah rewel, tidak pernah salah dalam terbit di timur, terbenam di barat. Begitu juga bulan tidak pernah berulah ya. Misalnya suasana sedang nyaman atau hiruk pikuknya begini begitu, dia bulan elok laku, maka perhitungannya tetap. Jadi dijamin itu. Kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Jadi kapan 1 Ramadan, 1 Syawal, hanya 1 kali dalam setahun 1 Ramadan itu. Hanya 1 kali dalam setiap bulan-bulan purnama itu. Tidak pernah 2 kali. Kapan puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 kan sudah ada hitungannya. Jadi sebenarnya resmi atau tidak resmi, kita sebenarnya sudah melakukan penghitungan bersama. Tapi nanti dalam menghidangkan, dalam menyampaikan, bisa saja titik temunya belum betul-betul sama, tapi yakinlah dari waktu ke waktu titik temunya makin lama makin menguat. Saya ada 1 kalimat dulu, 1 atau 2, mungkin 2 kalimat ya. Jadi waktu itu di Padang bertemu tokoh, ada tokoh adat, dari akademisi, juga dari MUI dan seterusnya lah. Dari pemerintahan dah pasti. Berharap puasa berhari raya samalah hendaknya se-Indonesia. Kalau tidak se-Indonesia, Sumatera Barat. Itu, alhamdulillah waktu itu 2007 waktu itu, tentu saya lebih muda daripada sekarang. Saya berkesempatan bicara, apabila pemerintah dan seluruh umat Islam ingin sama-sama berpuasa, berhari raya, sebenarnya sejak dahulu sampai akhir zaman bisa sama. Karena mataharinya satu, bulannya satu, kita juga di bumi yang sama. Sekiranya bulannya ada 2, satu agak gelap, satu lagi berbeda, lalu ada pilihan. Tapi bulan hanya 1. Mengapa 1 Muharram sama? 12 Rabiul Awal sama, 27 Rajab sama, akan menjadi libur nasional. Itu juga bulannya untuk Ramadan dan Syawal. Nah, lalu itu bisa ditetapkan. Hanya saja metode menetapkan, mengambil keputusan, inilah yang titik temunya. Jadi kuncinya apa? Untuk bersatu dari dulu sampai akhir zaman, dalam keyakinan saya waktu itu maklum, waktu itu masih muda lah.
Caranya mudah, berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah, mengikuti alur ilmu, tanpa campur tangan kekuasaan dan politik. Itu kan kalimat saya dulu itu ya. Jadi bisa sama, menetapkan 1 Januari sampai 31 Desember, kan bisa sama. Begitu juga 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah, matahari dan bulan, bumi, dia itu juga satu kesatuan itu. Jadi jawabannya ada Pak di bawah. Jadi moga-moga makin sering ada pertemuan silaturahim, jadi hati makin apa ya, kalau bahasa Minangnya bakalintin, makin apa ya, makin oke lah ya. Terus sebentar, saya lupa nih. Yang kedua tadi dari Ibu ya, waktu suruk. Jadi begini, nanti diluruskan. Karena saya memahami begini, di jam digital, di jadwal salat, itu ada suruk. Subuh, suruk, zuhur, bahkan subuh, suruk, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kami di Padang sudah isya ditambah 1 kolom bayang kiblat sampai kepada imsakiyahnya juga. Supaya orang bisa cek arah kiblat setiap hari. Kalau sudah dapat 1 hari, berlaku sampai akhir zaman. Tapi medianya disediakan setiap hari. Nah, subuh, fajar terbit. Naik matahari, begitu matahari terbit disebut suruk. Suruk matahari terbit itu disebut suruk. Jadi suruk dalam jadwal salat bukan untuk salat, tapi memberitahu begitu jadwal suruk masuk, mungkin jamnya seperti itu. Apa maknanya? Oi, waktu subuh telah habis. Kok habis? Ya, matahari sudah terbit. Terus bagaimana? Dalam rangkaian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala menyebut jadwal salat dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai matahari terbit. Apabila matahari terbit, jangan kamu lakukan salat, karena matahari terbit antara 2 tanduk setan. Jadi larangannya sangat tegas. Kalau sebut nama setan kan makhluk yang terkutuk. Jadi tanduk setan itu seperti apa? Tapi yang jelas jangan salat di sewaktu suruk, matahari terbit itu. Kalau disebut setan, ya ini tegas larangannya. Sama juga kalau misalnya pengakuan, kami salat bersama Rasulullah, kalau Rasulullah itu baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai tampak pipi kanan, itu juga ke kiri. Tapi di antara kami ada juga yang membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu juga ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan sampai warahmatullah, Nabi tidak singgung-singgung. Yang Nabi singgung apa? Mengapa pula tanganmu seperti kepala ular? Nah, jadi tangan tidak harus begini, kira-kira begitu. Jadi disebut, jangan kamu salat waktu matahari terbit atau suruk, karena matahari terbit antara 2 tanduk setan. Terus kapan salat? Bacaan saya yang pertama, kesepakatan ahli hisab, matahari itu baru sepenggalahan naik 20 menit setelah matahari terbit. Jadi untuk berhati-hati, misalnya di masjid, datang suruk, jangan salat, karena itu waktu terlarang. Itu kapan? Memang ada beberapa keterangan saya simak, ada yang menyebut 10 menit, 15 menit, ada juga 12 menit. Tentu kita semua menghormati. Nah, kalau saya ditanya, masuk dengan kesepakatan ahli hisab, ya 20 menit setelah suruk, matahari sudah sepenggalahan. Karena Nabi amalannya begitu. Baru salat pagi hari itu dikerjakan apabila panas sudah terasa, terutama anak onta. Di Madinah kalau musim panas, 6:30 itu sudah panas. Kalau kita di Indonesia 6:30 pagi. Kalau di apa ya, sudah 7 di sini sudah tinggi ya. Mungkin karena di Padang. Kalau di Padang 6:30 pagi masih segar-segar kira itu. Jadi itu Ibu. Jadi kalau suruk masuk, karena ditanya tadi itu, untuk berhati-hati. Ya 20 menit setelah suruk, kalau memang tidak pulang dulu, ada kegiatan, zikir, mungkin pengajian, musyawarah, baguslah salat dulu di masjid. Tapi kalau tidak, idealnya setelah selesai salat kan bertebaranlah di muka bumi, banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Itu lebih utama.
Mungkin itu ya. Ya. Oh, 15 menit ya. 15 menit. Jadi ada 15 menit, ada yang 10 menit, 12 menit. Kita ambil yang temuan terbaru 15 menit. Yang penting kita sepakati jangan salat di waktu suruh. Itu aja. Sekira udah, terima kasih. Ya. Punten, mohon. Ya maaf, ini jamnya sudah 45, sekarang udah 50. Sekian dan terima kasih ya. Saya tutup dengan pantun. Nanti Bu jawabannya Bu ya. Habis yang satu ini. Anak kecil bermain sampan. Makanya saya mau mencari istri orang Betawi. Kalau orang Kalimantan tuh pakai skincare, banyak mahal biayanya supaya dia cantik. Kalau orang Betawi kan nggak pakai dikasih pantun udah cakep duluan. Anak kecil bermain sampan. Pulang malam menyalakan pelita. Bapak-bapak ini orangnya gagah dan tampan. Dan ibu-ibunya cantik dan jelita. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ini kayaknya orangnya slow, tapi memancing saya ini pertanyaan ke politik ini. Gak berani saya. Tapi gini, saya mengelola lembaga ambil zakat khususnya di bidang kesehatan itu selama 25 tahun. Lebih fokus kepada kesehatan. Karena ibu melahirkan itu ada dua. Antara jiwa ibu dan jiwa si bayi. Ya. Kalau dia bisa menghidupi satu nyawa, maka dia menghidupi nyawa semua. Tapi kalau satu membunuh satu nyawa, maka dia membunuh manusia sedunia. Oleh karena itu kalau misalnya orang itu sehat, dia bisa kerja, dia bisa sekolah, dia bisa makan. Biar uangnya banyak, suruh makan kambing tidak bisa, kolesterol. Ya toh? Jadi kita sehat itu luar biasa, mahalnya luar biasa sehat. Jadi kita jaga itu. Kalau sudah sakit, menuju sehat itu lebih mahal lagi biayanya. Jadi mumpung ini sudah sehat, tolong dijaga dengan baik. Saya nggak berani menjawab Bu ya, karena itu kalau itu sudah larinya ke politik, nanti berurusannya lain. Pokoknya gitu saja. Terakhir, dari kisah yang saya sampaikan tadi, surah Al-Baqarah dan kisah-kisah itu, kalau sesuatu yang sudah ditetapkan, maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah jangan ragu-ragu, ada kepastian. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Barang apa saja yang kau nafkahkan, yang kau infakkan, apa saja bentuknya? Apa saja kau bentuknya, Allah akan pasti ganti. Ini janji Allah. Allah akan pasti janji. Kita bersyukur. Coba misalnya pagi-pagi bangun tidur kita sudah membawa tremos, bawa rantang mau ke rumah sakit, mau menjenguk anak, menjenguk istri, menjenguk suami, menjenguk orang tua, dia pagi. Kita berinfak sedikit demi sedikit, kayak macam gini. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau saya diundang lagi, insya Allah. Dia sendiri, Beb. Dia sendiri. Iya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.